Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berkah dalam. Hari ini Minggu Paskah ke-7. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Ricardus Heru Subiakto PR. Puji doa yang akan dipersembahkan kepada Tuhan dalam perayaan Ekaristi hari ini dari keluarga Ibu Yuliana, lingkungan Santo Petrus Sumberlor. Mohon berkat kesembuhan bagi Ibu Bernadetta Mujiem. Semoga lekas sembuh bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita siapkan hati, bersama-sama kita menyanyikan lagu pembuka HDS Puji Syukur nomor 520. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa, mari kita sukaria bergembira. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa, mari kita sukaria bergembira. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita bersama-sama pada saat ini merayakan Ekaristi. Bersama dengan gereja, kita memasuki hari Minggu Paskah yang ke-7. Sekaligus juga oleh gereja dijadikan sebagai hari Minggu Komunikasi Sedunia. Secara khusus juga, Sri Paus mengajak kita semua untuk memaknai Minggu Paskah yang ke-7 atau hari Minggu Komunikasi Sedunia ini dengan mengajak kita semua agar hidup kita itu menjadi cerita bagi banyak orang. Landasannya itu dari kitab Keluaran bab 10 ayat 2. Supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu. Kiranya Sri Paus menyadari bahwa hidup manusia itu seharusnya itu mempunyai makna yang baik bagi banyak orang. Tetapi dalam kenyataannya justru hidup seseorang kadangkala menjadi cacat. Hidup seseorang kadangkala menjadi berita yang kurang baik bagi banyak orang. Maka kita diajak untuk mengembalikan hidup kita, mengembalikan cara hidup kita, agar hidup kita menjadi cerita yang baik bagi semua orang, terutama bagi anak cucu kita kemudian. Maka selayaknya dalam Ekaristi ini kita mohon kepada Tuhan, semoga sabda-sabda yang akan kita dengarkan nanti juga semakin meneguhkan hidup kita, agar kedepannya hidup kita menjadi cerita yang baik, menjadi kabar yang baik bagi semua bangsa. Maka marilah kita siapkan hati, agar kita layak dan pantas untuk merayakan Ekaristi ini dengan mengakui segala dosa-dosa kita dan kita mohon rahmat pengampunan kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah Kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha mulia, kami mengimani bahwa Kristus telah bersatu dengan Dikau dalam kemuliaan dan bahwa Dialah penyelamat umat manusia. Dengarkanlah doa kami, semoga Ia senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman seperti dijanjikannya kepada kami. Sebab Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pewartaan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga, maka kembalilah para rasul ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yohanes Yakobus. Mereka semua bertekun sehati dalam doa bersama beberapa wanita serta Maria ibunda Yesus dan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahagiaku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Bahagiaku terikat pada Yahweh, harapanku pada Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Bacaan kedua, pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus.
Saudara-saudara, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah demi nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, sabda Tuhan. Aku akan datang lagi, dan hatimu akan bersuka cita. Haleluya, haleluya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada waktu itu, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Ya Bapa, telah tiba saatnya. Muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan Dikau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya." Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ini ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang, yaitu Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka,
yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak lagi berada di dunia, tetapi mereka masih ada di sini. Kini aku kembali kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, berkah dalem. Hari Minggu Paskah yang ke-7, berarti kita sudah hampir memasuki masa-masa akhir Pekan Paskah kita. Minggu depan, gereja akan merayakan Hari Raya Pentakosta, dan itu menjadi tanda akhir dari masa Paskah kita. Maka di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, menampilkan bagaimana Tuhan Yesus itu berdoa kepada Allah Bapa. Satu harapan yang tertulis dengan sangat jelas di dalam bacaan Injil tadi adalah bahwa Tuhan Yesus mengharapkan agar hidupnya itu dipermuliakan oleh Allah atau dipermuliakan oleh Bapa. Ungkapan itu juga menggambarkan bagaimana harapan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya, kepada seluruh umat manusia, agar hidup mereka pun juga dipermuliakan oleh Allah. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, harapan Tuhan Yesus itu akan semakin nyata ketika nanti Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya yang kita rayakan pada hari Pentakosta nanti. Bagaimana upaya supaya seluruh umat manusia itu hidupnya dipermuliakan dalam Allah, hidupnya dipermuliakan dalam nama Tuhan itu sendiri, karena itu adalah menjadi kehendak Tuhan sendiri. Maka menyadari kehendak Tuhan akan hidup kita semua, agar hidup kita dipermuliakan oleh Allah, maka bagaimana kita juga diajak dan dipanggil untuk menanggapi dan menjadikan hidup kita menjadi hidup yang dipermuliakan dalam Tuhan. Dalam konteks ini, Sri Paus di dalam Minggu Komunikasi Sedunia yang juga jatuh pada hari Minggu Paskah yang ke-7 ini mengajak kita semua untuk menjadikan hidup kita itu sebagai cerita. Kita semua pernah mengalami sebagai anak-anak. Kita semua pernah mengalami sebagai anak kecil, di mana ketika kita mendengarkan cerita yang menarik, kita merasa bahagia, kita merasa senang, dan berharap semoga cerita-cerita itu juga bisa terwujud dalam kehidupan kita. Maka peran cerita bukan hanya sebatas cerita dongeng, bukan sebatas cerita masa lalu, tetapi Sri Paus mengajak kita semua untuk melihat jati diri kita, bahwa hidup kita, perjalanan hidup kita juga bisa menjadi cerita bagi banyak orang. Hanya permasalahannya adalah apa hidup kita itu bisa menjadi cerita yang baik, apa hidup kita bisa menjadi cerita yang menguatkan, menyelamatkan, mengampuni, dan sebagainya. Memang di dalam perjalanan kita menyadari bahwa hidup kita tidak luput dari yang namanya cacat celah kehidupan kita karena dosa-dosa dan kelemahan kita. Tetapi dosa dan cacat celah tidak menutup kemungkinan untuk menjadikan hidup kita sebagai cerita yang baik bagi orang lain. Maka panggilan itulah yang kiranya menjadi perhatian kita. Apalagi dalam Minggu Komunikasi Sedunia ini, Sri Paus juga mengajak kita semua agar supaya dunia ini dipenuhi oleh cerita-cerita yang baik.
Dunia ini dipenuhi oleh cerita-cerita hidup kita, permasalahan kita, menjadi cerita-cerita yang baik, cerita yang mengasihkan, cerita yang sungguh-sungguh menguatkan, meneguhkan dan sebagainya. Bukan cerita yang membuat orang lain resah, bukan cerita yang membuat orang lain menjadi takut, bukan cerita yang membuat orang lain itu menjadi bingung. Karena hakikatnya adalah hidup kita itu dipermuliakan di dalam Tuhan. Salah satu contoh yang dilakukan oleh para rasul pada zaman dahulu, bagaimana hidup mereka agar menjadi cerita yang baik bagi banyak orang. Di dalam bacaan yang pertama tadi yang diambil dari Kisah Para Rasul, menggambarkan bagaimana suasana para murid setelah Yesus itu naik ke surga. Dikatakan di sana bahwa maka mereka kembali ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun itu menuju ke tempat penginapan mereka, yaitu para rasul. Apa yang mereka buat? Yaitu bahwa mereka semua bertekun sehati dalam doa bersama beberapa wanita serta Maria ibunda Yesus dan saudara-saudara Yesus. Bagaimana para rasul melakukan bertekun sehati dalam doa? Kata sehati menggambarkan bahwa mereka itu menjadi saudara. Kata sehati juga menggambarkan bahwa mereka itu menjadi kabar baik bagi orang lain. Maka kalau kita diajak oleh Sri Paus untuk menjadikan hidup kita itu sebagai cerita yang baik bagi banyak orang, maka kita juga diajak untuk menjadi sehati satu sama lain. Sehati bukan hanya isi hati kita sama, bukan. Tetapi sehati dalam arti kita semua, seluruh umat manusia menyadari akan panggilan di hadapan Tuhan. Menyadari akan panggilan Tuhan, panggilan di hadapan Allah, bahwa hendaknya seluruh kehidupan manusia itu menampakkan kemuliaan Allah dalam hidupnya. Nah, kesadaran ini yang perlu kita pupuk, kesadaran ini yang perlu kita tumbuhkan, kesadaran ini pula yang harus kita jaga dalam kehidupan kita, agar hidup kita sungguh-sungguh menjadi cerita yang baik bagi orang lain, agar hidup kita menjadi cerita yang menguatkan bagi banyak orang. Saatnya tepat pada saat ini Bapak Ibu, kita juga diajak untuk memberikan hidup kita menjadi peneguhan bagi banyak orang. Ketika banyak orang itu terdampak virus corona ini, sehingga mengalami entah itu namanya kebangkrutan atau mungkin juga kelemahan, maka kita diajak untuk sehati bersama-sama agar hidup kita menjadi cerita yang baik bagi orang lain, agar hidup kita menjadi cerita yang menguatkan bagi banyak orang. Semoga sabda yang kita dengarkan pada hari ini mendorong, menguatkan kita agar kita semakin berani membuka hati kita, berani bergerak, berani bangkit kembali, agar hidup kita menjadi cerita yang baik bagi orang lain. Semoga dengan demikian sabda Allah ini memberikan kekuatan iman bagi hidup kita untuk waktu selanjutnya. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita hening sejenak, kita renungkan, kita rasakan sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita telah diperkenankan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Melalui sabda itu kita diajak untuk juga semakin menjaga hidup kita menjadi hidup yang mulia di hadapan Tuhan. Maka mari kita tanggapi sabda itu, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketika bangkit di antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Aku ini yang pertama dan terakhir, itulah sabda Tuhan. Maka malah dengan perantaraannya
kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi gereja, ya Bapa, semoga perayaan Pentakosta yang akan datang ini membaharui gereja seturut teladan gereja muda di Yerusalem. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, semoga para pemimpin mengakui dirinya sebagai sarana di tangan-Mu dan mengutamakan kesejahteraan umum di atas keuntungan pribadi. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang sedang kebingungan dan putus asa, ya Bapa, tolonglah mereka yang sedang dalam kesesakan dengan mengutus roh penghibur kepada mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua yang berada di sini, ya Bapa, semoga kami saling mengusahakan kesempatan dan keterbukaan bagi kami satu sama lain, serta bagi roh yang berkarya dalam diri kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang makasih, pada kesempatan kami juga berdoa bersama dengan Ibu Yuliana dari lingkungan Petrus Sumberlor yang mohon rahmat kesembuhan bagi Ibu Bernadetta Mujinem yang sedang sakit. Semoga karena kerahiman-Mu ya Bapa, Engkau pernah memberikan rahmat kesehatan bagi saudara kami ini sehingga dapat merasakan kebahagiaannya kembali. Kami mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita aturkan doa pribadi kita dalam hal kita masing-masing. Ya Allah Bapa kami, dengan roh-Mu Engkau hadir dalam gereja-Mu. Maka perkenankanlah kami juga berkembang dalam persaudaraan roh Yesus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Kita satukan seluruh doa kita dengan persembahan. Saudara-saudara terkasih, mari kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, anugerahilah kami hidup di meja altar Putra-Mu, dan antaralah kami juga memasuki sukacita yang Kau sediakan bagi semua orang dalam diri Yesus. Dialah yang telah memuaskan kehausan kami akan kedamaian sejati. Sebab Dialah tanda pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa,
bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sesudah bangkit dari alam maut, ia menampakkan diri kepada semua muridnya. Di depan mata mereka, ia diangkat ke surga untuk mencurahkan kepada kami daya kehidupannya yang ilahi. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umatmu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah, bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagunganmu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separpi dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Sungguh agung misteri iman kita, Tuhan penebus dunia, dengan salib dan kebangkitan-Mu, Engkau membebaskan manusia. Selamatkanlah kami umat-Mu. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, beratkanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi,
bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya yang amat suci, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun kau perkenankan, terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita satukan seluruh pujian kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita semua. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu dan damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi balikkanlah iman gerejamu. Dan restulah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebablah pengantara kami kini dan sepanjang masa." Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang mengkhususkan dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang mengkhususkan dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang mengkhususkan dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa-dosa kita. Maka berbahagialah kita semua yang diundang untuk masuk ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabda saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita doakan komini batin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu
dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber sukacita, limpailah semua orang semangat gembira dalam roh Yesus yang akan Kau utus kepada kami. Semoga tiada seorang pun di dunia ini yang kehilangan harapan dan cahaya, agar kami tetap melangkah dalam Yesus. Selamatan kami, dilakukan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pengumuman paroki, pengumuman pernikahan. Pengumuman yang pertama, Yohanes Adrianus dari lingkungan Bonifasius Kasaran dengan Alexandra Tasya Yovina Wananda dari paroki Santa Maria Assumpta Klaten. Demikian pengumuman, terima kasih. Marilah Bapak Ibu kita akhiri ekaristi kita siapkan hati, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, seluruh doa, pujian dan harapan kita senantiasa mendapat limpahan berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi pada saat ini sudah selesai. Syukur pada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.